بسم الله الرحمن الرحيم. يا دنيا ولست ممن مشى بجلباب العاصي، للأخرى قلبي يحيا، غري خيري يا دنيا، من صبري لا لن أعيا، غري خيري يا دنيا، للأخرى قلبي يحيا، غري خيري يا دنيا، من صبري لا لن أعيا، غري خيري يا دنيا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الميامين المنتجبين. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita berada di majelis ruang Zoom ini untuk melanjutkan ngaji kitab khusus Al-Hikam kita yang kita bahas, yaitu hikmah nafsiyah fi kalimatin syaifiyah. Dalam penjelasan sebelumnya sudah kita jelaskan bahwasanya Nabi Syaif itu adalah hibatullah, karunia Allah Subhanahu wa taala, yang mana merupakan wasi daripada Hazrat Adam alaihissalam. Seyogyanya wasi Hazrat Adam adalah Habil. Namun karena Habil terbunuh oleh Qabil, sementara Qabil sendiri tidak layak untuk menjadi wasi karena dia sudah melakukan kezaliman, sementara wilayah, khilafah dan imamah itu tidak bisa bagi orang yang sedikit pun mempunyai jejak kezaliman. Jadi seperti itu. Jadi khilafah pada dasarnya tidak boleh bagi seseorang yang mempunyai jejak sedikit pun dari kezaliman. Harus ma'asum, harus suci, bersih, ya. Nah, terkait dengan pembahasan kita ini, karena Nabi Syaif merupakan hibatullah, merupakan karunia Allah, dan pembahasannya berhubungan tentang pemberian Tuhan terhadap secara umum tentunya semua manusia, dan secara spesifik terhadap Hazrat Syaif alaihissalam. Pada pembahasan sebelumnya sudah kita memasuki macam-macam doa serta pemintanya. Tapi kita sedikit mengulas pembahasan ini, ya, yang mana Syekh Akbar di dalam kitab khusus Al-Hikam menuturkan, kama anna minha ma yakunu an su'alin fi muayyanin wa an su'alin fi ghairi muayyanin, wa minha ma la yakunu an su'alin sawaun kanatil atiyatu dzatiyatan au asma'iyah. Fal muayyan kaman yakulu ya Rab a'tini kadza fayu'ayyinu amran ma la yakhturu lahu siwahu, wa gairul mu'ayyani kayakulu ya Rab a'tini ma ta'lamu fihi maslahati min gairi ta'yinin likulli juz'in zatiyin min latifin wa kathifin.
artinya yakni sebagaimana sebagian dari karunia dan pemberian terjelma, termanifestasi dengan permohonan dan permintaan tertentu, dan sebagian lagi tanpa permintaan tertentu. Jadi termanifestasi tanpa permintaan. Dan manusia secara umum berkata, Tuhanku, karunialah aku rezeki kebaikan dunia dan akhirat. Demikian pula bahkan sebagian karunia diberikan kepada manusia tanpa permintaan lewat suatu lafaz, akan tetapi dengan lisan potensi dan kondisi. Jadi sebenarnya pemberian itu kadang lewat lafaz, yakni kita dengan ucapan, dengan perkataan meminta kepada Tuhan. Tapi kadang juga permintaannya sebenarnya sudah pada bentuk potensi. Ya, jadi potensi itu sudah merupakan suatu bentuk permintaan. Demikian pula kondisi. Ya, kondisi kadang juga menggambarkan suatu bentuk permintaan. Dalam kedua bentuk karunia, apakah karunia zati ataukah karunia nama-nama? Jadi ada pemberian zati serta ada pemberian nama-nama. Nah, permintaan secara lapas terhadap apa yang diminta adalah tertentu, seperti si pemohon berkata. Jadi ini permintaan di mana si pemohonnya memang telah menentukan apa yang ia minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti Tuhanku, berikanlah aku rumah misalnya. Berikanlah aku demikian, ya. Berikanlah aku pekerjaan, ya. Yang mana selain perkara tertentu itu tidaklah hinggap dalam hatinya. Jadi memang fokus dia di dalam permintaannya terhadap sesuatu, ya. Ataukah permintaan secara lafaz tapi yang diminta tidaklah tertentu. Ya, jadi tidak ada sesuatu yang istilahnya diminta tertentu. Seperti si pemohon berkata, Tuhanku, berikanlah aku apa yang engkau ketahui kebaikanku, apa yang engkau ketahui maslahatku, ya, tanpa menetapkan keinginan terhadap setiap bagian dari zatnya. Apakah itu bagian-bagian latif, jadi zat itu tersendiri terbagi atas ada yang bagian-bagian latif, yakni lembut, ya, halus seperti ruh, akal dan kalbu, ataukah bagian-bagian kasib jasmani. Jadi zat itu juga ada bagian-bagian kasib jasmani. Kasib artinya tebal, ya. Apalagi namanya juga itu kasif, ya, tebal. Jasmani lawannya lah latif itu kasif, ya, seperti pendengaran, penglihatan dan lisan. Ya, kita sekarang memasuki pembahasan yang istilahnya lanjutan pembahasan sebelumnya, ya, merupakan yang baru bagi kita malam ini. Wasailuna sinfani, dan peminta sendiri itu terbagi dua. Sinfun ba'thahu ala su'ali al-istijalut tabi'i fa innal insana khulika ajula. Para peminta dan pemohon juga terbagi dua golongan. Satu golongan meminta sesuai ketergesaan tabiat manusia, yang mana manusia memang diciptakan tergesa-gesa.
yakni tabiat ketergesaan mendorongnya meminta, sehingga ia meminta kesempurnaan sebelum datang waktunya. Ya, manusia dalam ayat suci Al-Quran diibaratkan maujud yang tergesa-gesa. Ajul khuliqal insan ajula. Yani manusia diciptakan ajul, tergesa-gesa. Yani senantiasa ia menginginkan perkara-perkara yang boleh jadi perkara tersebut belum masanya baginya, belum tiba waktunya. Wasinful akhar ba'athahu ala su'ali lima alima anna thammata umuran indallahi kad sabaqal ilmu bi annaha la tunalu illa ba'da su'ali fayaqulu fala alla ma nas'aluhu subhanahu yakunu min hadzal kabil fasu'aluhu yad lima amru alaihi minal imkan. Jadi golongan ini atau golongan kedua yaitu orang-orang yang mengetahui bahwa terdapat perkara-perkara di sisi Tuhan yang hamba tidak sampai kepadanya kecuali sesudah permintaan. Dan ilmu Tuhan juga secara dahulu berasaskan bahwa hamba mesti meminta baru akan memperolehnya. Karena itu ia berkata, mungkin permintaanku dari jenis perkara ini. Lantas ia meminta secara hati-hati, yang kemungkinan perkara-perkara itu diperoleh di sisi Allah tersyaratkan dengan permintaan dan doa. Ya, jadi ada juga memang sesuatu itu ya baru bisa kita peroleh, baru sang hamba bisa dapatkan jika ia memintanya, jika ia berdoa, memohon dan meminta dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya pemberian dan karunia itu memang tersyaratkan bahwa harus diminta. Ya, hamba harus bermohon ya kepada Allah Subhanahu wa taala baru bisa ia memperolehnya. Syekh Jalaluddin Rumi berkata, seruan datang, wahai pencari datanglah. Yang dermawan butuh kepada para peminta sebagaimana peminta. Jadi dermawan sang pemberi dia juga butuh kepada peminta. Ya. Sebagaimana peminta butuh kepada pemberi. Ya, karena kalau tidak ada peminta, istilahnya juga tidak ada lokus manifestasi, tempat terjelemahnya pemberian. Jadi ada memang peminta ya supaya terjelmalah ya pemberian ya pada si peminta. Jadi ada istilahnya tempat tajalli, tempat manifestasi, ada mazhar yang menerima pemberian. Nah, selanjutnya terkait tentang kedermawanan Tuhan dan doa para hamba. Sebab Tuhan adalah Jawad, ya, jadi Tuhan memiliki sifat Jawad, dermawan atau sangat pemberi, ya. Dia menginginkan peminta. Olehnya kedermawanannya mengundang kita pada setiap saat untuk meminta supaya diberi. Ya, kedermawanannya mengundang kita pada setiap saat dengan firman-Nya, ud'uni astajib lakum. Ya, jadi perintah ilahi kepada kita, ud'uni astajib lakum. Berdoalah padaku, niscaya aku kabulkan bagimu.
berdoalah padaku, niscaya aku perkenankan bagimu. Jadi memang pada hakikatnya meminta atau berdoa adalah suatu media, wasilah bagi sang hamba untuk memperoleh pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Dan meminta kepada Tuhan adalah sebuah kemuliaan. Ya. Beda kalau kita meminta sesama manusia. Kalau kita meminta kepada sama manusia, ini ada aspek sedikit misalnya kerendahan diri kita kepadanya. Ya. Yakni ada dimensi menunjukkan kelemahan dan kekurangan kita kepada orang lain. Dan ini bisa menjadi tempat di mana nanti kita istilahnya di hadapan orang lain adalah rendah dan hina. Tapi kalau di hadapan Allah Subhanahu wa taala tentu tidak ada ini. Sang hamba tidak punya kehinaan dalam pengertian perasaan terhadap Allah Subhanahu wa taala, sebab memang hakikat diri kita ini hina sudah. Hakikat kita ini sudah fakir, hakikat kita ini memang sudah miskin, yang mana meminta pada yang maha kaya adalah sesuatu yang bukan istilahnya memunculkan perasaan rendah pada diri kita. Justru kita memang harus secara akal memahami bahwa eksistensi kita, sifat-sifat kita, dan perbuatan-perbuatan kita ini semuanya pada hakikatnya merupakan manifestasi dan pemberian serta pencurahan dari Sang Maha Kaya. Ya. Makanya sebenarnya kalau kita ingin memaknai ya hakikat tauhid ya perbuatan, tidak ada tempat meminta pada orang lain. Tiada tempat meminta selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hakikatnya doa merupakan salah satu dari syarat dan penyiap diperolehnya potensi dan daya terima dari ruh cahaya-cahaya alam malakut, hakikat-hakikat ilmi dan ma'rifat hakiki ilahiyah. Tidak seorang pun yang meminta dan berdoa. Nah, ini yang perlu kita pahami. Tidak seorang pun yang meminta dan berdoa melainkan sesuatu akan kembali kepadanya. Yakni tidaklah seorang berkata Allah ya dalam apa istilahnya dalam kondisi meminta dia menyebut Allah, berkata Allah, tidak disambut dengan labaik ya, tidak disambut oleh Allah. Dan apabila keinginan khususnya tidak kesampaian ketika berdoa, sebenarnya ia telah mendapatkan hal yang lebih baik, yaitu perhatiannya kepada alam Quds, perhatiannya kepada alam tinggi dan transenden, serta sampainya kesadaran intuitif kepadanya. Oleh karena itu, para imam suci alaihimussalam berkata, setiap kali kamu berdoa, ya, jadi karena itu para imam suci alaihimussalam berkata, setiap kali kamu berdoa dan meminta, usapkanlah tanganmu pada wajahmu. Jadi setelah kita bermohon, misalnya kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya, kita usapkan tangan kita, ya. Usapkanlah tanganmu pada wajahmu. Nah, ini yang kadang ada kelompok sebelah itu suka memandang seperti ini bid'ah, ya. Sempit sekali, ya.
konseptual dan perspektualnya terhadap agama ini. Ya, berdoa ini kan kita ini berdoa merasa menerima berkah, ya kita usahakan. Ya. Hal ini mengisyaratkan bahwa kamu telah mendapatkan sesuatu dari pemberiannya. Tidak ada doa dan permintaan kepadanya, melainkan si peminta mendapatkan pemberian potensi dan kedekatan. Persiapan untuk meraih emanasi yang lebih besar. Jadi adanya keinginan meminta kepada Tuhan itu sendiri adalah potensi, ya. Dan ini merupakan adanya jalinan kedekatan sang hamba kepada Tuhan. Ketimbang ia berpaling, ya, merasa berdiri sendiri, tidak ada kebutuhannya kepada Tuhan sehingga tidak pernah datang untuk meminta kepada Tuhan, justru ini kejauhan, ya, kejauhan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu semakin sering kita datang meminta, semakin sering kita berdoa kepada Tuhan, artinya kita semakin menjalin kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah Tuhan pemberiannya ini sebagai persiapan bagi pemberian-pemberian lebih besar. Jadi kita sudah sebenarnya masuk pada pintu rahmatnya. Meskipun baru mungkin ya sedikit kita masuk. Tapi kita sudah siap untuk menerima pemberian-pemberian Tuhan yang lebih besar. Semalam kita doa Kumail, sekaligus mungkin bagi kita semua, ya, semakin rajin doa Kumail, saya mengutarakan bahwa boleh jadi atau langkah-langkah kita dari rumah menuju tempat berdoa Kumail ini, karena kita tidak mempunyai penglihatan terhadap rahasia-rahasia dan batin-batinnya, tapi hakikatnya semua itu adalah memberikan cahaya-cahaya. Sebagaimana, ya ini kita tidak bisa bandingkan, sebagaimana dalam riwayat dijelaskan, ya setiap langkah, ya bagi peziarah Imam Husain alaihissalam maka dituliskan hasanah baginya dan diampuni dosanya, ya. Jadi ya mudah-mudahan kita bisa juga berziarah Arba'in Imam Husain alaihissalam dengan jalan kaki, ya, karena keutamaannya jalan kaki yaitu setiap langkahnya ya mendapatkan hasanah dan dihapuskan dosa. Ya, demikianlah Tuhan pemberiannya ini sebagai persiapan bagi pemberian-pemberian lebih besar. Sebenarnya iradah dan gerak berdoa itu sendiri adalah berkat karunia dan pemberiannya kepada hamba. Sebab tanpa itu hamba jauh dari kesadaran dan kehendak berdoa. Jadi kalau kita digerakkan untuk pergi berdoa atau melakukan doa, itu sebenarnya sudah pemberian dari Tuhan. Itu sudah ada artinya perhatian Tuhan kepada kita. Ketimbang betapa misalnya banyak orang sedikit pun tidak ada di dalam dirinya kesadaran untuk berdoa, ya. Sebab tanpa itu hamba jauh dari kesadaran dan kehendak berdoa. Dengan demikian, setiap peminta akan memperoleh dua perkara yang menyenangkannya. Pertama, ia mendapatkan pemberian yang bersifat segera didapatkan, yakni adanya kesadaran berdoa itu.
Jadi dia sudah mendapatkan pemberian yang bersifat segera didapatkan, yaitu potensi dan kedekatan. Dan kedua, karunia dan pemberian ini adalah kabar gembira baginya, sebab menjadi mukaddimah untuk mendapatkan emanasi pemberian-pemberian yang lebih besar. Dalam doa-doa maksumin alaihimussalam, kita akan temui kandungan-kandungan doa yang menunjukkan hal yang seperti ini. Misalnya, ya man la taziduhu kathratal ata illa judan wa karama. Wahai yang tidak menambah padanya banyaknya pemberian kecuali kedermawaan dan kerelaan. Ya. Ya, selanjutnya ini merupakan teks lagi dari buku khusus Al-Hikam. Wa huwa la ya'lamu ma fi ilmillah wala ma yu'tihi isti'daduhu fil qabul. Li'annahu min agmadil ma'lumati al-wukufu fi kulli zamanin fardin ala isti'dadi syakhsi fi dhalika zaman walaula ma'atahul isti'dadu su'ala ma sa'ala. Padahal ia tidak mengetahui apa yang ada dalam ilmu ilahi, dan ia tidak mengetahui apa yang potensi-potensi mereka niscayakan dalam menerima pemberian-pemberian. Sebab paling samarnya atau paling sulitnya, paling samarnya objek-objek yang diketahui adalah mengetahuinya dalam zaman tertentu. Jadi sesuatu itu kalau dia misalnya kita ingin waktunya yang tepat, kapan terjadinya, itu satu hal yang susah, yang mana potensi seseorang punya keniscayaan memperoleh pemberian-pemberian dalam zaman tersebut. Dan sekiranya potensi-potensinya tidak memberikan permintaan kepadanya, ia tidak akan meminta. Dalam artian si peminta ini, meskipun ia tidak mengetahui apa yang ada dalam ilmu Tuhan, dan kendati pun ia tidak mengetahui potensi-potensi khusus dirinya dalam penerimaan-penerimaan pada setiap waktu, akan tetapi potensi-potensi khususnya senantiasa mendorongnya kepada permintaan, dan permintaan ini kembali kepadanya. Jadi potensi kita sendiri itu mendorong kita meminta apa yang terdapat pada potensi khusus kita ini. Seorang pencari ilmu, potensi khususnya yakni menelaah ilmu, berpikir, di mana dengan itu sebenarnya terjalin proses permintaan emanasi untuk tercurahkan ilmu pada kalbunya, pada akalnya, Fagayatu ahlil huduril ladzina la ya'lamuna mithla hadza ay ya'lamuhu fiz zamani alladzi yakununa fihi fa innahum li hudurihim ya'lamuna ma atahumul haq fi dzalikaz zamani wa annahum ma qabiluhu illa bil isti'dad. Jadi puncak dan akhir ahli kehadiran dan muraqabah. Jadi ahli kehadiran atau muraqabah ini senantiasa
menjaga dirinya supaya senantiasa misalnya mengingat Allah Subhanahu wa taala, senantiasa dalam kondisi ibadah dan perhatian pada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mereka yang tidak mengetahui demikian ini, bahwa mereka mengetahuinya pada zaman itu di mana mereka berada di dalamnya. Jadi puncak dan akhir ahli kehadiran dan muraqabah. Mereka yang tidak mengetahui demikian ini, bahwa mereka mengetahuinya pada zaman itu di mana mereka berada di dalamnya. Sebab mereka dengan perantara kehadirannya, apa yang Hak Subhanahu wa taala karuniakan kepada mereka di zaman itu, mereka ketahui bahwa tidak mendapatkannya kecuali dengan perantara potensi. Nah, ini juga terbagi dua. Wahum sinfani. Mereka itu juga dua golongan. Sinfun ya'lamuna min kabulihim istidadahum, ya, wa sinfun ya'lamuna min istidadihim ma yakbalunahu, ya, wa hadza atammu ma yakunu fi ma'rifatil istidadi fi hadzal sinf. Nah, ahli kehadiran ini sendiri terdiri dari dua golongan. Satu golongan memahami penerimaan mereka lewat potensi mereka. Jadi mereka memahami penerimaan lewat potensi mereka. Mereka ini ibarat orang yang berargumen lewat jejak kepada pemilik jejak, atau efek kepada pemberi efek. Jadi dari athar kepada mu'athir, ya, artinya dari jejak kepada pemilik jejak, ya. Dan golongan lainnya lewat pengetahuan terhadap potensi mereka. Jadi pengetahuannya terhadap potensi mereka, maka mereka mengetahui apa yang sanggup mereka terima. Seperti orang yang mengetahui dari pemberi efek kepada efek. Jadi ini dia mengetahui dari pemberi efek kepada efek, ya. Dan golongan ini, maksudnya yang kedua ini, adalah lebih sempurna dalam aspek pengetahuan kepada potensi, ya. Sebab orang ini mempunyai informasi tentang kondisi-kondisi real, hakikat eksistensialnya dalam setiap zaman yang ada. Ini yang kedua dulu ini, ya, beliau jelaskan. Jadi sebab orang ini memiliki informasi, ya, jadi dia mempunyai informasi tentang kondisi-kondisi real, hakikat eksistensialnya dalam setiap zaman yang ada. Yakni kondisi-kondisi mereka sebagaimana yang diisyaratkan ayat suci Al-Quran, kitabum marqumun yashhaduhul muqarrabun, yaitu kitab yang berisi catatan yang disaksikan oleh muqarrabun. Orang ini adalah pribadi sempurna yang sanggup mengantar yang lain pada kesempurnaan. Jadi dia pada dasarnya adalah manusia sempurna atau pribadi sempurna yang sanggup mengantar yang lain pada kesempurnaan. Dalam artian seorang yang sempurna adalah seorang yang mencapai dan menemukan kitab marqum. Jadi kitab marqum ini adalah kitab yang sudah berisi catatan. Karena itu siapa yang sampai pada kitab ini, maka ia memperoleh informasi, pengetahuan terkandung dalam kitab tersebut. Ya. Jadi di sini juga kalau kita lihat, yang menyaksikannya atau yang bisa mencapainya itu adalah muqarrabun, orang-orang dekat, ya. Jadi ada kaum abrar, ada kaum muqarrabun. Kaum muqarrabun itu lebih tinggi daripada abrar. Abrar adalah kaum sudah tinggi, sudah kelompok baik, abrar. Tapi
mukarrabun, orang dekat ya, orang dekat itu lebih tinggi daripada abrar, orang baik ya. Makanya mereka ini ya sudah sempurna, dan mereka inilah yang bisa juga mengantar yang lain pada kesempurnaan. Jadi sebenarnya begini ya, kenapa kita ini tidak mempunyai bentuk seperti sebagaimana di dalam tarekat ya, di mana ada syekh, ada mursyid ya, yang mengajari murid, kemudian membimbing spiritual murid. Sebab dalam perspektif yang istilahnya perspektif yang benar ya, seorang syekh, seorang mursyid itu haruslah sudah sempurna. Dia sendiri memang sudah melewati perjalanan-perjalanan, makam-makam ya, sampai kepada Tuhan. Dan mereka inilah yang kemudian ya datang untuk mengantar yang lain untuk sampai kepada Tuhan. Sebelumnya juga boleh jadi mereka juga mendapatkan ya bimbingan. Ya, misalnya orang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya sampai kepada Tuhan, kemudian membawa Amirul Mukminin Ali alaihissalam. Lantas Amirul Mukminin Ali alaihissalam demikian pula selanjutnya, ya. Atau murid-murid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya seperti Salman, Abu Zar dan lain sebagainya, ya. Nah, fenomena kalau misalnya ia tidak mempunyai kesempurnaan yang istilahnya memang menjadi dasar untuk bisa membawa orang pada pencapaian kesempurnaan, ini batil ini sebagai mursyid, batil sebagai syekh. Dia sendiri tidak mengenal jalan, dia sendiri belum pernah melewati jalan, bagaimana bisa mengantar orang untuk menapaki jalan-jalan tersebut? Makanya saya selalu berpesan, tidak perlu sembarang orang memilih misalnya pembimbing, harus benar-benar menelitinya terlebih dahulu. Harus kita teliti, harus kita pahami betul ya tersebut, pembimbing tersebut. Jadi ahli kehadiran bersama Allah, mereka adalah orang-orang yang menyaksikan apa yang sampai kepada mereka dari hak Subhanahu wa ta'ala. Apakah itu atas tangan hamba-hamba atau bukan atas tangan mereka. Ini kan pemberian itu ada dua bentuknya, bisa saja lewat orang lain atau tidak lewat orang lain. Jadi ia menyaksikan apa yang sampai kepada mereka dari hak Subhanahu wa ta'ala, apakah itu atas tangan hamba-hamba atau bukan atas tangan mereka. Dan mereka tidak menyaksikan dalam berpengaruh dan dalam wujud selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mereka menyaksikan dalam berpengaruh dan dalam wujud selain Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak menyaksikan maksudnya. Jadi mereka itu tidak menyaksikan dalam berpengaruh dan dalam wujud selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini tauhid perbuatan ya. Yaitu la mu'assir fil wujud illallah. Jadi dia tidak menyaksikan mu'assir di dalam wujud kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi asli mu'assir pada hakikatnya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi bukan juga sebagaimana yang dipahami kaum Jabariyah itu ya. Dan tentu kalau kaum Mu'tazilah sudah bertentangan, sangat bertentangan dengan konsep ini ya. Jadi dimensi ini tiada lain bahwasanya asli yang berpengaruh, yang memberikan efek itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi bukan berarti karena tidak ada potensi pada si penerima ya, kewujudan dan sifat-sifat yang ada pada si penerima ini itu juga yang berdampak terhadap munculnya atau terjelmanya suatu perbuatan. Ya, jadi misalnya diri kita ini sudah ada diri kita ini sendiri dan sifat takwa ya. Nah, tercurahlah ya bentuknya dalam
perbuatan-perbuatan orang yang bertakwa. Ya, seperti itu. Nah, mereka ini dua golongan, ya. Mereka ini dua golongan. Pertama, mereka yang mengetahui pemberian lewat penerimaan-penerimaan mereka. Jadi nanti mereka memahami pemberian, ya, ketika mereka sudah menerima pemberian tersebut, ya. Jadi pertama, mereka yang mengetahui pemberian, maksudnya tentu pemberian dari hak subhanahu wa ta'ala, itu lewat penerimaan-penerimaan. Jadi jejak-jejak itu yang dia ketahui, ya, mengantar kepada pengenalan terhadap pemberian, ya. Bahwa mereka adalah memiliki potensi atasnya, ya. Jadi mereka yang mengetahui pemberian lewat penerimaan-penerimaan mereka, bahwa mereka adalah memiliki potensi atasnya. Jadi dia, ya, istilahnya mengenali bahwa apa yang datang padanya ini, pemberian ini, ya, karena adanya potensi pada dirinya untuk menerimanya. Dan mereka ini jumlahnya banyak, kebanyakan. Jadi kebanyakan itu baru mengetahui, ya, setelah pemberiannya datang, baru mengenali potensinya, ya. Kedua, mereka yang mengetahui potensinya sebelum pemberian. Jadi dia sudah mengenali, ya, mengenali potensi dirinya, mengetahui apa yang akan dia terima, ya. Jadi, ya, kedua, mereka yang mengetahui potensinya sebelum pemberian, maka mereka mengetahui dari potensi mereka bahwa apa yang akan mereka terima. Jadi dia sudah memahami potensinya dan sudah tahu karena potensinya sedemikian ini atau demikianlah, maka yang dia akan terima, ya, seperti itu. Ya, dia tidak misalnya lagi punya bayangan untuk menerima, ya, di luar daripada apa yang dia ketahui pada potensinya. Mereka ini, ya, yang kedua ini tadi, mereka ini adalah lebih sempurna dalam ma'rifat potensi dan jumlah mereka adalah sedikit. Jadi di dalam memahami potensi ada dua. Pertama, mereka, ya, yang baru mengetahui potensinya setelah mendapatkan penerimaan, ya. Tapi yang kedua, yang lebih sempurna, mereka sudah memang mengetahui potensinya sehingga dia juga mengetahui apa yang layak ia terima atau apa yang memang bisa ia dapati, ya, penerimaan. Ya, nah, orang yang mengetahui potensinya ini tentu dia tidak lagi istilahnya ingin memperoleh memang sesuatu yang tidak sesuai dengan potensinya. Kalau misalnya seseorang itu mengenali potensinya, tidak akan menjadi kaya, ya, tidak perlu dia misalnya memang berharap untuk menjadi kaya, ya. Cukuplah ia memang menjalani kehidupan misalnya sederhana, cukup gitu, ya, seperti itu. Atau kalau sudah mengenali potensinya, tidak bisa jadi anggota DPR misalnya, ya. Ya, ini kan Indonesia sekarang kita tidak tahu ini juga intermezzo lah, ya, terlalu banyak undang-undang dirubah, ya, dan lain sebagainya. Ini para politisi punya kepentingan masing-masing dan partai-partai sekarang ini tidak ditahu sebenarnya bagaimana perannya. Ini sudah keluar mungkin fungsinya sebagai partai, tapi ya sudah ini, ya. Ala kulli hal, kita juga membahas irfan, tetap irfan, tapi dalam penglihatan kita terhadap fenomena-fenomena, ya, ya, juga harus ada perhatian, ya. Irfannya kita adalah irfan Imam Khomeini rahmatullah alaih, irfan yang mempunyai perhatian terhadap diri, apa istilahnya, manusia, ya, ya,
yakni ingin kesempurnaan masyarakat, bukan kesempurnaan individual. Ya, tapi bukan juga misalnya cuma kesempurnaan satu kelompok, ya, tapi kesempurnaan masyarakat manusia. Dan itu dalam konsep dan perspektif kita, yaitu terwujud di dalam kehadiran Imam Mahdi ajalallahu ta'ala farajahu syarif. Makanya kita sebagai penanti, karena penantian itu adalah ibadah, ya apa dalam penantian ini yang bisa kita lakukan? Banyak hal yang bisa kita lakukan, ya. Jadi bukan wadahnya kita ini tidak berbuat, tidak perlu juga ada terlalu takut berbuat, ya. Karena kita takut sekali buat, ya. Jangan sampai mati ki tidak berbuat ki. Kita misalnya punya kondisi-kondisi tertentu bisa berbuat, tapi karena terlalu takut, ya, tidak berbuat untuk mazhab, ya, itu juga tidak, saya pikir benar jalannya, ya. Momen dimana kita bisa berbuat, ya kita berbuat. Saya kira ini kita punya pembahasan ini malam, ya. Insya Allah kita akan melanjutkan tentang tadi golongan ini, ya, pada pertemuan berikutnya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.